Oke Sobat Jejak 98, hari ini saya berada di kios Billy atau rumah kopi Billy. Nah, di sini tempat orang biasanya pada hari-hari Sabtu seperti ini mereka melakukan refreshing habis olahraga pagi. Nah, kebetulan saya bertemu dengan Bapak Lawrence Pirayo, seorang pengumpul Hindu yang juga berkiprah Ketua Kopras Kamtipmas, Pak Yanto Provinsi Sulawesi Utara. Selama Jadi mitra kepolisian. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Lawrence, nah terkait dengan ada satu masalah yang kemudian ini masalah yang Bapak amati, Bapak alami sendiri, bahwa ada lahan yang itu apa sudah di sekitar mana lahan yang bermasalah Itu sekitar Kelurahan Palu. Kelurahan Palu. Nah, lahan itu apakah itu menjadi milik Pak Lawrence atau dalam bentuk apapun atau dipinjamkan atau seperti apa Pak? Ceritanya sampai kemudian Bapak bisa memiliki sertifikat terkait dengan lahan tersebut. Jadi begini Pak, saya belum jelaskan. Jadi ini sebenarnya lahan ini yang mempunyai hak milik sertifikat hak milik itu adalah atas nama Agustin Borundu. Lokasinya di Palua, Kelurahan Palua. Oke. Pada tahun 94 itu yang punya Agustin ini mengambil uang itu bertahap. Pinjam atau Pinjam dengan gade menggantikan sertifikat. Di tahun 94 itu dia ambil itu 6 juta. Di dalam tahun berjalan itu 95 juga dia tambah 10. Jadi total pinjaman dia 16 juta dengan agunan sertifikat dengan bukti kwitansi yang ada. Yang dia tanda tangan sini. Yang sangat rancu saat ini adalah pada waktu sudah jalan begitu singkat lama karena kepercayaan kita sudah berikan, tiba-tiba kita datang ke BPN mengecek sertifikat ini sudah beralih tangan dengan menerbitkan sertifikat yang baru. Nah, dengan adanya penerbitan sertifikat baru, saya sudah mengadu kepada BPN secara pribadi. Jadi saya katakan di bagian sengketa ibu Nancy, kenapa sudah saya cek ini sudah dialihkan? Dasar apa dialihkan? Karena ini hak milik yang belum dibatalkan, nomor masih sama. Perhatikan kalau dialihkan itu harus dalam proses hukum. Nah, proses hukum apa yang harus bermasalah di sini? Nah, sekarang kita minta agar supaya BPN sebagai user penerbit sertifikat hak milik ini supaya dapat menghubungi. Sudahlah dihubungi orang yang ambil ini. Nah, oke Pak Lawrence, saya ingin tanyakan, pada waktu itu mereka menyebutkan tentang peralihan sertifikat itu seperti apa? Apakah ada pemohon yang melakukan permohonan itu, kemudian atas dasar apa yang apakah mereka jelaskan waktu itu? Ya, kalau BPN sampaikan bahwa mereka mengatakan bahwa ini mereka bikin laporan dengan saksi-saksi bahwa sertifikat ini hilang. Hilang sehingga berdasarkan prosedur yang dikasih, kalau hilang berarti dia mesti ada bikin laporan hilang. Kedua, dia mesti mengumumkan juga di media massa. Nah, saya tanya mana buktinya, tapi mereka tidak bisa lihatkan buktinya. Nah, pertanyaan kita, ini apakah kecerobosan siapa? Badan Pertanahan? Apa orang yang bermohon untuk sertifikat ini? Sedangkan ini ada. Nah tunggu, Pak Lawrence, saya ingin tanyakan, pada waktu Bapak menanyakan tentang adanya surat keterangan hilang, apakah itu surat keterangan hilang dari pemiliknya ini atau orang lain Pak? Karena ini kan pemiliknya Ibu Agustin tadi. Nah, surat keterangan hilang apakah dilakukan oleh ini? Ya, jadi atas dasarnya yang apa namanya Agustin yang menyatakan hilang, baru didukung juga oleh katanya yang pembeli ini. Oh, jadi dengan saksi-saksi. Jadi oleh Agustin membuat
surat pernyataan hilang dan didukung oleh saksi-saksi yang membeli lahan yang sekarang beralih tanah. Nah, ini sertifikat tahun 1988 kan? Iya, betul. Nah, yang peralihan itu sertifikat diduga tahun berapa mereka buat? Sudah muda ini 2000 sekian ini. 2000 berapa? 2021. Jadi mereka baru membuat sertifikat atas dasar tahun sekitar 2021 ya. Nah, kemudian setelah itu apa penjelasan mereka ketika sudah hilang? Nah, pihak BPN. waktu BPN ini kita sudah ikut prosedur. Iya. Saya tanya Ibu Nensi, prosedur yang apa ya? Mana yang Ibu Nensi ini? Kan kalau berbicara hilang ini kan Iya. dia harus otentik hilang. Nah sekarang sertifikat ada dengan bukti penerimaan uang yang bersangkutan. Apakah ini itu tidak pernah hilang? Ya? tidak pernah hilang? Berarti ini kan timbul ini pemalsuan maupun penggelapan kan? Mungkin ya saya tidak tahu hukum, tetapi kalau begini kan juga anak-anak kecil juga tahu. Nah jadi tasnya saya sudah ultimatum sama Ibu Nensi, dan Ibu Nensi sudah pernah hubungi yang duduk sekarang ini, yang pihak yang sudah diterbitkan atas nama mereka. Tapi mereka tidak mau, mereka bilang saya sudah ikut prosedur, ya sudah lapor hilang dan sudah ada kesaksian dan sudah muat juga di pemberitahuan di koran. Saya minta tidak dikasih. Nah, kesaksian itu mereka, apakah pihak pembeli itu menyatakan bahwa dia mengetahui tentang kehilangan? Iya, mereka bilang. Nah, berarti oke. Nah, sampai itu tahun berapa pada waktu berkomunikasi dengan Ibu Nensi bagian Belum sengketa? lama, baru kira-kira ada 4 bulan lalu. 4 bulan lalu ya, berarti sekitar Tahun ini lah. Maret, Januari, Februari nanti. Ya. Oke. Nah, sekarang setelah berjalan kurun waktu 4 bulan itu apa yang sudah dilakukan atau proses seperti apa yang Anda konfirmasi ke pihak? Kata Ibu Nensi sudah menghubungi dan sudah mengundang untuk mediasi. Tapi ternyata penyampaian dari Ibu Nensi sebagai kasih sengketa Badan Pertanahan Kota Manado, mereka tidak mau. Nah, saya tanya, berarti kalau tidak mau Ibu Nensi, kita sudah mau proses hukum ini. Ibu Nensi bilang ya silakan aja proses hukum, ya, karena kita tidak salah. Saya bilang BPN jangan lepas tangan, karena otomatis semua kan ada bukti dan juga sertifikat ini pada waktu pembuatan ini sudah 8 itu kan masih Guntar tua, kepala kantor yang lama masih Pak Guntar. Sekarang kan sudah Guntar anaknya, sudah Guntar yang baru kan, yang muda. Berarti kan otomatis ada tanda tanya. Ya, dia harus bertanggung jawab karena ini kan tanda tangan dari Guntar yang lama, orang tuanya dia. Oke, mengenai prosedur yang mereka yakini sehingga kemudian mereka menerbitkan itu apa penjelasan daripada pihak BPN? Ya, BPN menjelaskan bahwa mana ini sudah selesai prosedur karena pada waktu mereka belum hilang mereka sudah bawa bukti laporan hilang dari polisi, katanya dari polisi. Tidak mungkin polisi juga, itu bukan saya bilang polisi, tapi tidak mungkin dari pihak institusi Polri itu dia cepat sekali mengeluarkan tanpa ada prosedur yang dijelaskan. Verifikasi. Karena ini menyangkut, kita juga bisa bilang mobil saya punya BPKB hilang ini, tapi polisi itu verifikasi dulu benar atau tidak, hoax atau tidak. Tapi memang BPN kan selama ini kinerja BPN ini sangat-sangat disayangkan, sudah banyak yang kurang yang mereka lakukan. Oke, Pak Lawrence kira-kira terkait dengan setelah melakukan upaya-upaya pendekatan ke BPN dan kemudian sudah berproses beberapa lama ini, kira-kira seperti apa yang Bapak lihat terhadap BPN itu sendiri, dan kemudian apa yang Bapak akan lakukan kalaupun kemudian mandek seperti ini? Jadi saya berpikir Pak Henry, mungkin ya, kalaupun BPN menyaksikan siaran ini, ya, mudah-mudahan dia itu bisa menuntaskan, ya, saya berikan kesempatan sampai akhir minggu ini. Di akhir minggu ini. Ya, kalau tidak, maka saya akan proses melalui jalur hukum yang ada. Jadi lebih enak kan, biar terang benerang kita bisa buka. Kan? Karena kalau kita berpikir, kita duduki aja tempatnya, tidak ada masalah kok. Ada bukti. Ada bukti. Karena satu sertifikat
apabila dia itu sudah dibatalkan harus ada data dengan nomor sertifikat karena sudah ada terjadi permasalahan gugat. Tapi ini masih jelas masih jelas, hak milik masih ada. Kenapa BPN sudah berani mengeluarkan? Kalaupun demikian BPN harus telusuri dan teliti baik-baik. Tapi ini BPN di sini saat ini bukan BPN seperti itu, tapi BPN sekarang sudah lebih kerjanya sudah lebih. Oke, terkait kemudian dengan mafia tanah, Bapak tidak pernah tidak melihat bahwa potensi itu ada di pihak-pihak tertentu atau kelompok mafia tertentu atau ada di BPN kalau terkait dengan mafia tanah ini? Sekarang kalau bicara mafia tanah, Badan Pertanahan itu tidak mungkin pekerjaan dia setiap hari dia tidak tahu mana mafia tanah. Ya. Tetapi bagaimana mafia tanah sudah bekerja sama dengan Badan Pertanahan? Jadi mereka bekerja sama. Ya, harus bekerja sama. Habis kalau kita lagi berkuasa, semua bisa terjadi. Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada Badan Pertanahan harus bertanggung jawab ini terkait dengan masalah ini. Ya, karena ini bukan cuma ini, banyak sekali. Karena mereka tanda tangani. Mereka turut serta. Ya, memang pembuat. Karena yang tanda tangan sekarang kan berarti sudah kepala BPN yang baru. Ya kan? Jadi berarti Bapak menuduh yang membuat surat palsu adalah BPN. Yang membuat ini kan yang membuat. Ya. Karena otoritas pembuatan kan ada di tangan mereka. Berarti kan BPN itu mengetahui masalah itu. Masa BPN tidak tahu prosedur? BPN tahu prosedur. Artinya kan yang lain mengusulkan membuat, tapi yang membuat kan pihak mereka. Iya, Badan Pertanahan. Berarti mereka sebagai pelaku utama ini dalam melakukan pemalsuan. Pelaku utama yang kita katakan. Oleh sebab itu saya wanti-wanti kepada Badan Pertanahan. Karena kalau kita tidak ungkapkan ini, ribuan orang yang korban. Dan saat ini sudah banyak terjadi di lapangan. Banyak yang terjadi, ribuan korban sudah terjadi. Pak Lawrence, yang saya dengar, misalnya ada di Sumatera Utara sekarang lagi heboh bahwa ternyata ada ratusan yang fiktif. Artinya tidak entah terdata atau tidak terdata, tapi fiktif. Apakah Bapak juga menduga potensi fiktif itu bisa ada di Manado? Sebenarnya Manado paling banyak Lagi ya. bukan cuma Sumatera atau di Indonesia lainnya, di provinsi lain. Di Manado paling banyak, tetapi orang Manado kan masih banyak rendah hati, masih banyak suka sabar, orang cenderung menyelesaikan secara kekeluargaan. Tetapi sudah berkeluargaan, tapi pemerintah tidak bisa. Ya, kita anggapkan mereka pemerintah. Kita anggapkan mereka pemerintah. Terus mereka akan. Kalau biarkan terus, karena ini sudah banyak tempat yang betul-betul bermasalah. Ya, tempat sesudah ditelusuri oleh peta masuk Manado, tapi Mino juga bisa kasih keluar sertifikat. Ya, ini masuk Mino, tapi Manado bisa kasih keluar sertifikat. Karena ini terjadi potensinya di Mino. Ini di Manado. Oh, di Manado. Tapi banyak ada yang bisa banyak juga anak-anak kita punya ya. Jadi keluarga langsung punya banyak sekali yang betul-betul posisinya lokasi TKP di Manado, tapi kok minor yang keluarkan register ada lagi ada banyak, dan itu memang banyak bukti. Cuma selama ini karena kita kan mitra kerja dengan Badan Pertanahan, jadi selama ini kita dulu. Tapi ini kan sudah nggak bisa rem, karena kalau kita rem atau kita tidak akan jalur hukum, otomatis banyak orang yang korban ke depan. Oke, demikian informasi yang diberikan oleh Pak Lawrence Tirayo bahwa ada persoalan mafia tanah yang menggerogoti masyarakat dan akan bergulir terus para korban-korban. Maka Pak Lawrence juga berharap bahwa ini harus memperoleh perhatian baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, BPN maupun stakeholder yang semua yang berkompeten dengan itu untuk memperhatikan persoalan ini agar tidak banyak dan terjadi korban yang terus bertambah. Nah, semoga ini juga menjadi perhatian. Baik, saya dari Kopi Billy melaporkan. Selamat dan salam sehat. Ya. Jadi ini sertifikat ini yang bermasalah saat ini juga dengan Badan Pertanahan, karena di mana sertifikat ini yang masih sah
dilindungi oleh undang-undang Dan belum dibatalkan, tapi yang sangat menyesal kok sudah ada sertifikat di atas sertifikat. Jadi ada sertifikat tahun 88, kemudian ada sertifikat lagi yang baru di atas sertifikat ini tahun 2021 sekian lah. 2021 ya. Pokoknya Oke. di atas sertifikat ini sudah ada sertifikat dengan Jadi, dasar surat-surat keterangan ya, yang diduga fiktif. palsu. Dia sebutkan bahwa itu surat keterangan hilang gitu ya. Hilang, ya. Oke. Itu kan tidak bisa. Oke, ini demikian informasi terkait dengan pemalsuan sertifikat atas nama Ibu Agustin. Tuh.